buat temen juga. Tapi nyerang sendiri artinya ya, bukan kopas dari Google apa ya. Oke. Berarti di sini masuk kemana itu ya? Masih nomor 1 ya. Baik, di sini yang saya kasih lihat ada 4 contoh untuk menghilangkan stres, kemudian sebagai alat menyimpan memori. Nah, yang menyimpan memori ini biasanya perempuan yang paling banyak ya. Saya termasuk. Jadi saya tulis di diary. Jadi pertama kali ketemu siapa gitu, misalnya semua saya tulis untuk refresh memori. Nah, yang nomor 3 adalah membantu memecahkan masalah. Mungkin buat yang punya FB account, ada yang suka menulis misalnya PR halamannya apa? Misalnya menanyakan PR halaman berapa ke teman-teman. Nah, itu sama seperti meminta pemecahan ke teman-teman, masuk ke nomor 3 meskipun singkat. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa, mungkin dia punya masalah bagaimana mengatasi anaknya yang susah makan, biasanya dia tulis. Nanti ada pembaca yang akan memberitahu trik-trik atau gimana supaya anak mau makan gitu. Dan yang terakhir adalah melatih berpikir tertib dan teratur. Nah, ini khusus untuk yang menulis ilmiah. Jadi kalau di sekolah ada ya klub untuk menulis ilmiah, mungkin di Tunas Harapan ada nggak? Biasanya ikut lomba karya ilmiah gitu, belum ya? Itu SMA mungkin. Oh, sudah ada. Nah, ini masuk ke yang keempat. Jadi belajar untuk sistematis. Ketika kita mau mengutarakan pendapat terstruktur. Jadi menulis itu membantu kita ini ada 4 ya. Dan yang terakhir, ini yang paling bagus ya kalau bisa, itu menjadi sumber penghasilan. Jadi mungkin ada yang sudah mulai mengirimkan karya tulisnya ke majalah Bobo atau ke Hai gitu, itu kan akan mendapat bayaran. Di antara semua adik-adik ini berapa tadi yang punya blog? Ada 8 ya kalau nggak salah ya. Siapa aja boleh angkat tangan? Coba blognya apa yang ditulis di blog biasanya? Di blognya ada nama saya juga Berlapis dari kelas 8A. Biasanya blog itu isinya kayak humor gitu. Terus ada orang posting foto agak jarang. ya, tapi biasanya nulis humor juga ya. Atau mungkin ada kayak jurnal sepanjang dari ngapain gitu. Kalau gitu enggak. Ya. Mungkin ada lagi yang lain yang punya blog siapa ya? Pakai sih tulis blog apa? Masalah pribadi sama masalah dulu sama dia. Bagaimana? Masalah dulu sama dia saya curhatin di situ. Oh gitu, jadi berarti juga punya blog gitu? Di depan saya doang. Oh, tapi karena bersahabat, jadi kalau ada apa-apa ditulis di situ? Dulu pernah berantem. Jadi bikin blog sendiri, terus tulis di blog tentang Gitu. Sekarang kalau dibaca nggak apa-apa? dia baca. Oh, dibaca terus? Terus dia nge-DM nge-direct message. Terus dia bilang, Ren, ternyata gue tahu lu gini-gini, lu gak suka sama gue gini-gini. Terus udah ada yang apa? Nah, tadi sebenarnya yang menulis itu juga untuk memecahkan masalah masuk di Ren ya. Jadi yang tadi tujuan menulis salah satunya adalah memecahkan masalah. Jadi udah masuk sana. Jadi kita lagi punya masalah nih, Ren curahkan di situ, terus dibaca sama Kristi. Nah, akhirnya Kristi tahu dan bisa baikkan lagi, itu udah mecahin masalah. Jadi udah masuk. Kita udah punya 2 contoh yang jelas untuk menulis. Kalau di sini bisa dibaca ya, blog itu sebenarnya singkatan dari web blog, weblog. Kalau web udah tahu kan, spider web. Saya kira apa tuh? Jaring-jaring laba-laba. Jadi itu sebuah jaringan di internet. Jaringan itu yang terhubung kemana-mana. Jadi kita kalau masuk ke internet itu otomatis terhubung seperti yang tadi disebutin sama Pak Valen, itu tidak akan gampang terhapus karena ketika kita hapus di satu tempat, di tempat lain karena sudah
Kemudian kalau log sendiri seperti jurnal, jadi segala sesuatu yang kita tulis di halaman web dengan aksara itu namanya log. Jadi kalau blog tadi sudah disebutkan kan, fungsinya ada beragam, bisa jadi catatan harian, terus media publikasi dalam sebuah kampanye politik, hingga program-program media dan perusahaan. Nah kalau yang blog pribadi biasanya memang lebih ke sarana curhat atau ingin berbagi dengan teman-teman, posting foto, event apa itu biasanya yang ada di blog pribadi. Kalau di Indonesia kita pakai istilahnya blog ya. Ini beberapa manfaat dari blog ya, media aktualisasi diri seperti yang tadi, misalnya kalau sedang menulis lagu atau cerita itu bisa ditulis. Jadi kita akan tahu misalnya si Feby atau Iren sedang curhat nih, jago nih ngarang apa itu bisa kelihatan dari blog. Kemudian kalau untuk personal branding sama juga sebenarnya itu memposisikan kemampuan kita. Jadi kalau ada yang jago fotografi mungkin di sini, nah kalau suka foto kemudian di post di blognya orang akan lihat gambar-gambar foto hasil jepretannya siapa, misalnya namanya siapa, Daniel Adriana, misalnya Adriana pintar fotografi, dia bisa memuat hasil fotonya di blog dan orang akan tahu kemampuannya sebagai di bidang fotografi gitu ya. Itu untuk personal branding. Jadi personal branding itu memposisikan kemampuan kita, orang tahu kita karena apa gitu. Kemudian markas besar di dunia maya, ini markas besar itu sebenarnya istilah aja. Jadi kita bisa taruh foto, kita bisa taruh catatan, kita bisa taruh apa aja di blog itu. Untuk diri kita pribadi itu bisa disetting, settingan untuk hanya dilihat sendiri atau dilihat buat publik, itu bagusnya. Suaranya dong. Fernando, Henry, Amelia, Sharon, Natasha, Alda, Imelda, Natalia, Laras, Josefa, Gladys, Leonardo, Iren, Kristi, Gloria, Hana, Roni. Ini yang kelompok 1 maju di sini ya. Jadi yang kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, seterusnya. Ya, kelompok 3. Jadi yang akan melawan kelompoknya.